Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok 7 akan menjelaskan materi analisis pembiayaan bank syariah yang bertema pricing pembiayaan bank syariah. Ini dari PBS 6H kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ririn Dela Saputri NIM 195231245, Budi Purnomo NIM 195231247 dan Sofia Nur Fadilah NIM 195231260. Yang pertama ada teori penentuan harga atau pricing pembiayaan syariah. Apa sih harga itu? Harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Sebagai pedagang dan pengusaha, harga paling murah disesuaikan dengan keadaan pasar, sedangkan elemen yang lain seperti produk, flash, dan promosi mengeluarkan waktu yang lebih lama untuk disesuaikan dengan keadaan pasar. Karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek pada produk tersebut. Kemudian, harga sangat penting bagi perekonomian karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain, tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kemudian, banyak ekonom mengasumsikan bahwa para konsumen adalah penerima harga dan menerima harga pada saat pertama konsumen menerimanya, lalu mereka menyadari apakah hal itu relevan atau tidak. Lalu, keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang jadi pertimbangan, bukan harga yang ditetapkan pasar. Para konsumen tentu memiliki batas bawah harga di mana harga yang lebih rendah menandakan produk dengan kualitas yang buruk, dan juga batas atas harga yang di mana harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Kemudian, di dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama ada faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Yang kedua ada faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing. Pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Penentuan prinsip pembiayaan murabahah. Konsep prinsip murabahah yang diaplikasi oleh bank syariah saat ini belum sesuai dengan fikih muamalah mengenai murabahah. Aplikasi saat ini belum menunjukkan perbedaan antara kredit pada bank konvensional. Masih sebatas murabahah, nama bunga menjadi margin. Adapun konsep prinsip murabahah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menjual barang dengan harga pertama ditambah keuntungan. Dengan konsep tersebut mengembalikan murabahah pada esensinya, yaitu jual beli dengan menyampaikan harga beli kepada pembeli, dan bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Dan yang kedua, aplikasi murabahah yang sesuai dengan ketentuan fikih Islam adalah akad jual beli yang terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana murabahah ini merupakan jual beli yang penentuan harganya dengan menghitung harga perolehan objek jual beli ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini yaitu bank dan nasabah. Dalam akad murabahah ini mengharuskan penjual atau bank untuk menyebutkan harga perolehan objek jual beli kepada pembeli atau nasabah. Singkatnya, dalam penentuan harga jual dalam murabahah adalah cost plus margin. Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli. Dan yang ketiga, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui harga pertama atau harga pembelian agar transaksi murabahah sah. Dan yang kedua, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli.
Dan yang ketiga, mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual. Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli. Dan yang keempat, modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang misliat atau barang yang memiliki varian serupa. Dan yang kelima, jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasihah setelah harga pertama. Dan yang ketujuh, transaksi yang pertama hendaknya sah. Jual beli murabahah dan tauliyah adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya, karena pembeli percaya pengakuan penjual mengenai harga pertama tanpa bukti apapun dan juga sumpah. Untuk itu, kedua belah pihak tidak boleh ada yang berkhianat atau berdusta. Barang dagangan yang rusak di tangan penjual atau di tangan pembeli, kemudian pembeli itu hendak menjualnya kepada pembeli lain dengan cara murabahah, maka harus dilihat terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Jika kerusakan tersebut muncul dengan sendirinya, maka ia boleh menjualnya dengan cara murabahah dan harga penuh tanpa harus menjelaskan cacat yang ada. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Bank syariah seharusnya tidak menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan dalam penentuan harga jual pokok plus margin produk murabahah. Cara penempatan margin yang mengacu pada suku bunga merupakan langkah sesat sekaligus menyesatkan, dan lebih berat lagi dapat merusak reputasi bank syariah. Dengan penetapan margin keuntungan murabahah yang tinggi, secara tidak langsung akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari informasi atau formula yang tepat agar nilai penjualan dengan murabahah tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. Karena meningkatkan margin keuntungan murabahah dengan bunga perbankan konvensional, baik di atasnya maupun di bawahnya, tetaplah bukan cara yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pricing pembiayaan berbasis natural uncertainty contract atau NUC, yaitu akad musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Kemudian nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Natural Uncertainty Contract atau NUC diukur dengan menjumlahkan total pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya total dari Natural Uncertainty Contract atau NUC kemudian diukur dengan menggunakan logaritma natural atau ln dari total Natural Uncertainty Contract atau NUC yang digunakan untuk menyamakan dengan satuan persentase persen, dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan total NUC sama dengan ln dibagi total NUC. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pricing pembiayaan berbasis Natural Certainty Contract atau NCC, yaitu pembiayaan Natural Certainty Contract atau NCC adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian, yang artinya memberikan kepastian pengembalian atau hasil, yaitu saat ini pembiayaan Natural Certainty Contract atau NCC sangat dominan digunakan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan pembiayaan Natural Uncertainty Contract atau NUC. Dan materi dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.